Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Mimbar Maulana, mahasiswa dari Universitas Pancasakti Tegal. Ya, pada video kali ini saya akan membahas tentang pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak pada era saat ini. Teman-teman yang belum mengetahui apa itu pertumbuhan ekonomi, ya saya akan jelaskan terlebih dahulu ya. Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara yang secara kesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Ya, pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam suatu pendapatan nasional. Ya, jadi dapat diukur oleh sebuah negara ya. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu. Lalu bagaimana sih cara mengukur pertumbuhan ekonomi di suatu negara? Ya, yang pertama diukur dengan cara membandingkan misalnya ukuran nasional Gross National Product atau yang biasa disebut GNP tahun yang sedang berjalan dengan tahun yang sebelumnya. Jadi dapat dibandingkan ya antara pendapatan tahun sebelumnya sama pendapatan tahun sebelumnya. Sekarang faktor pertumbuhan ekonomi, terdapat beberapa faktor atau hal yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, di antaranya adalah sumber daya manusia, sumber daya alam, ilmu pengetahuan dan teknologi budaya, dan sumber daya pertumbuhan ekonomi. Ya, menurut pendapat saya ya, pada penjelasan yang saya ingin jelaskan pada saat ini adalah kita sebagai kaum muda hendaknya memilih investasi saham. Nah, buat yang belum tahu apa itu investasi saham, ya saya jelaskan terlebih dahulu ya. Investasi saham adalah pembelian saham perusahaan atau perusahaan lain atau perorangan dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan tambahan di luar dari usaha pokoknya. Dapat diartikan bahwa saham merupakan salah satu instrumen pasar modal yang dibandingkan di bursa efek ada beberapa keuntungan. Nah, yang pertama keuntungannya adalah kemungkinan memperoleh dividen, yaitu sebagai keuntungan perusahaan dibagi kepada pemegang saham. Nah, jadi kita investasi saham itu kepada perusahaan, jadi kita mendapatkan modal atau pendapatan uang kita kembali, bahkan bisa kemungkinan memperoleh capital gain. Apa itu capital gain? Yaitu keuntungan yang memperoleh pemegang saham dari hasil jual beli saham beberapa nilai yang lebih tinggi dari nilai beli tersebut. Jadi itu kita memilihnya itu pada perusahaan yang sedang jatuh atau naik atau sedang. Jika kita resikonya di perusahaan rendah, maka resikonya akan lebih tinggi. Belum tahu jenis-jenis saham itu yang pertama berdasarkan hak kepemilikannya. Pemilik saham akan mendapatkan hak untuk menerima sebagian besar pendapatan tetap atau dividen dari perusahaan serta kewajiban menanggung resiko kerugian yang diderita perusahaan. Jadi misalnya gini ya, jika perusahaan mendapatkan keuntungan yang lebih besar, maka Anda juga yang memilih saham akan mendapatkan keuntungan juga. Jika perusahaan akan mengalami kebangkrutan ataupun penurunan pendapatan, maka jangan heran jika Anda akan mendapatkan pendapatan yang kurang juga. Nah, yang kedua berdasarkan cara peralihannya. Nah, ada dua di sini. Yang pertama, saham yang diterbitkan tanpa disertai pencantuman nama atau pemegangnya sehingga pemilikannya sangat mudah untuk mengalihkan atau memindahkan pada orang lain. Nah, yang kedua, kebalikan dari saham ini dapat disimpulkan bahwa pada era saat ini investasi saham itu sangat menguntungkan ya, bagi menurut saya itu sendiri. Nah, jadi buat kalian semuanya jangan ragu untuk bermain atau berinvestasi saham pada era saat ini ya. Terima kasih telah menonton video
saya pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.